Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa miftahi babi sihah dahiran wa batinan wa miftahi babi rizki mubarakah wa miftahi babil quwah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, sedaya para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat ingkang kaula takdimi, ugi adik-adik grup rebana ingkang kita banggaaken, ingkang kita sayangi. Alhamdulillah, berkah pitulung saking Allah kita sakit kempal pinaringan ugi kesehatan dahiran wa batinan. Mugi nganti kesehatan kita dahir batin kita bareng-bareng nggih menika ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi nganti berkah istiqomah ibadah punika senantiasa Allah selalu paring nikmat-nikmat agungnya datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Moga kita sareng-sareng nyukuri nikmat, khususipun nikmat sehat ingkang kita rasaken nganti sesarengan biqolina hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita awali nganti sesarengan maca sholawat tibil kulub riyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Rahmanirrahim. Awwalu ma yuqadha bainan nasi yaumal qiyamah fittima. Al-hadis. Hadratil muhtaramin, para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat ingkang kaula takdimi, merupakan suatu nikmat yang lebih agung daripada juga nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat. Ketika kita diberikan kesehatan, kita mampu purun ngelampai perintahipun Allah, khususipun ngelampai perintah ibadah sholat. Sholawat ala Nabi Muhammad. Maka perlu kita ketahui para jamaah, sesuai apa yang di dalam hadis dipundawakan dening baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok teng dina kiamat awaluma yuqda bainan nas yaumal kiamah, menungso menika wong mukmin khususnya, wong Islam khususnya, besok teng dina kiamat niku akan mendapatkan pertanggungjawaban, yaitu mendapatkan tuntutan dari Allah yang berkaitan dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hak kepada antar sesama. Dan itu perkara pertama besok teng dina kiamat sing bakal dipun adili sesuai keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa ngetikanipun Kanjeng Nabi nggih menika fittima, tentang berkaitan dengan geteh darah. Artinya napa? Pembunuhan. Perlu kita pahami, ketahui, sebelum perkara yang berhubungan berkaitan dengan hak kepada Allah, itu besok teng dina kiamat juga pertama perkara yang akan diadili, dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok teng dina kiamat juga. Dawuhipun Kanjeng Nabi, awalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Napa Bu? Tentang salat. Tentang salat. Maka kita harus bersyukur
Setelah kita mentauhidkannya dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita purun ngelampahi kewajiban. Sebab itu merupakan kewajiban seorang hamba yang mana butuh ibadah datang Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban. Dan itu merupakan jelas perintah langsung saking Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niku bersyukur. Kita sampun mentauhidkannya, iman datang Rasulullah juga, lalu kita purun ngelampahi istiqomah mendawamkan menjalankan ibadah sholat. Walaupun pangapunten ada keterangan, kita kan gak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah, khususnya sholat. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Tapi justru kita bisa sujud ketika kita masih sehat di dunia, itu syukurnya kita harus luar biasa, syukur datang Allah. Allah memberikan pitulung, gerak ke teng ati kita, gerak ke teng jiwa badan kita, enteng oleh pun purun ngelampai ibadah sholat. Karena apa? Sebab itu sudah jelas merupakan kewajiban. Nah, itu pun ada keterangan nggih wau niku. Diterima napa mboten kita mboten ngertos. Sing penting kita niku pun nglampahi wong niku perkara wajib. Kita menjalankan sebagai hamba, sebab itu kewajiban seorang hamba untuk selalu menjalankan ibadah sholat. Itu berpotensi untuk meraih rahmat, maghfirah, khususnya pitulung keselamatan dari Allah besok teng dina kiamat. Iku mawon bagi seorang hamba mukmin yang menjalankan sholat. Kita tahu diterima atau tidak, sebenarnya kita istiqomah lambe sholat. Apalagi bagi hambanipun Allah, sudah tahu itu merupakan perintahipun Allah yang wajib, yang harus dilaksanakan, tapi boten purun sama sekali ngelampai ibadah sholat. Ya sudah jelas besok teng dino kiamat di dalam hadis dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi, boten purun ngelampai ibadah sholat datang Allah. Gak usah, tidak ada pertanyaan, datang Allah, tetapi langsung Allah memberikan azaban azimah, adab yang besar, sangat pedih sekali. Maka kembali berjamaah tentang yang pertama. Ini dalam hadis dijelaskan dawuhipun Kanjeng Nabi wawuniku. Artinya itu ada dua hak. Ada dua hak. Yang pertama hak berkaitan dengan Allah, sedangkan yang kedua hak berkaitan dengan manusia. Lalu yang pertama awalu ma yuqadha bainan nas yaumal qiyamah fid dima, tentang geteh, tentang darah. Nah, yang pertama ini tentang darah, berarti pembunuhan. Pangapunten, kelingan nggih teng hadis juga dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi, al muslimu alal muslim. Ketika dipun Kanjeng Nabi haramun, yang pertama damuhu, yang kedua wamaluhu, yang ketiga wa'irdahu. Oke. Perlu kita ingat-ingat dawuhipun Kanjeng Nabi, iki besok teng dina kiamat menika wong sing pertama juga akan diadili oleh Allah, diperhitungkan sesuai keadilanipun Allah Subhanahu wa taala niku. Pertama berkaitan, di samping dengan berkaitan dengan hak kepada Allah, tapi hak kepada antar sesama, hak kepada manusia saudaranya. Yang pertama damuhu, yaitu geteh, pembunuhan. Maka dari itu Islam mengharamkannya, melarang, yaitu untuk seorang mukmin menika membunuh saudara yang lainnya. Maka karena itu saking diharamkannya, dalam dawuhipun Allah juga dalam Al-Quran teng surat An-Nisa pun jelas, sing sapa wonge wong mukmin kok membunuh saudara mukmin yang lainnya dengan sengaja,
niku teng Al-Qur'an teng surat An-Nisa didhawuhke Allah nyiapke wong niku bakal dijegurke dimasukkan ke neraka yang paling napa ngeri, paling panas apinya, yaitu neraka jahanam. Dan Allah murka, Allah melaknat mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kekal abadi. Niku ketika ada seorang hamba yang membunuh saudaranya mukmin, khususnya dengan sengaja. Maka perlu kita pahami tengah hadis niku para jamaah. Tengdaipun Kanjeng Nabi ana wong mateni saudarane mukmin. Kok apalagi berpaham, berkeyakinan bahwasanya membunuh itu merupakan bagi mereka niku kehalalan, tidak haram. Bagi mereka niku sah-sah saja, halal. Maka besok teng dina kiamat sing ditakokne pertama itu tentang darah pembunuhan. Dan ini tidak hanya diadili oleh Allah, dan juga orang yang membunuh itu akan mendapatkan tuntutan dari orang yang dibunuh, yaitu darah pun menjadi saksi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat ingkang kula hormati. Maka saking pentingipun meskipun kita paham sesuai ngedikanipun para ulama-ulama khususipun Kanjeng Nabi, setiap dosa itu berkemungkinan juga besar mendapatkan maghfirah, bakal diampuni dening Allah Subhanahu wa taala, kecuali yaitu orang yang mati dalam keadaan musyrik, masih dalam keadaan musyrik, dan dalam belum keadaan bertaubat, itu orang bakal untuk maghfirah, ampunan saking Allah. Dan juga dilanjutkan yaitu orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi lain hal ketika ada orang yang membunuh tetapi disengaja maupun tidak disengaja masih mempunyai anggapan keyakinan bahwasanya tahu hukumnya kalau pembunuhan itu diharamkan dalam agama, ya pun kok purun bertobat dengan sungguhnya taubat nasuha, nyuwun ampun saking Gusti Allah, niki berkemungkinan besar ketika sebelum meninggal kok purun bertaubat, yakini membunuh niku haram, dilarang dalam agama, insya Allah masih terbuka pintu maghfirah, pintu ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing bahaya lagi niku wis ngakoni nak bunuh niku halal, malah seneng bunuh. Orang nganti kiambaipun tobat wis didahului kabundut, didahului meninggal. Jadinya belum sempat taubat, dan ini sesuai janji Allah adzaban adzima, di dalam Al-Qur'an disediani neraka jahanam, dan itu pun kekal. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita penting ngerti ilmu agama niku. Kados ngoten tuh. Agar kita sesakit-sakit apapun yang kadang manusiawi nggih, jangan sampai kita melontarkan dengan tergeraknya setan membujuki kita, akhirnya kita niku teganya membunuh saudara muslim yang lainnya. Niku nak kita orang bener-bener tobat tenan, sulit untuk mendapatkan maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Hadratil muhtaramin para jamaah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat ingkang kula hormati. Sedangkan ingkang nomor kalih, yang nomor 2 terusipun Kanjeng Nabi wa maluhu. Besok teng dino kiamat perkara yang juga akan diadili adili oleh Allah sesuai keadilanipun Allah SWT. Maka yang nomor 2 wa maluhu, tentang harta. Pangapunten, harta berarti utang piutang. Maka apabila ada orang yang masih mempunyai hutang kepada saudaranya di dunia belum sempat belum
sempat mengembalikan utangnya, membayar hutangnya. Kok orang yang menghutangi ini kok gak ridho pangapunten umpami kok utangipun nganti kuatah banyak jutaan miliaran sampai sakit hati orang itu. Ini keterangannya besok teng dino kiamat wong sing kok ora ridho ngutangi niku iso nuntut. Maka dengan tuntutan itu teng akhirat besok teng yaumil kiamah adanya yaitu pahala dan dosa, pertimbangannya, pertanggungjawabannya pun boten enten yang namanya arto uang. Jadi kok gak ridho wong sing ngutangi menika kok nuntut teng akhirat pangapunten. Nah, apa ketika pun kanjeng Nabi niku pahalanya, semua pahalanya orang yang dihutangi itu diberikan kepada orang yang menghutangi, habis pahalanya akhiripun. Itu bagi orang yang menghutangi yaitu ketika gari ridho. Maka pentingipun kita ketika masih punya hutang pihutang sebelum meninggal syukur. Oke, syukur menika saged bisa diselesaikan nalika tesih wonten donya agar ridho ridho. Sebab itu berkaitan besok teng yaumil kiamah sesuai kanjeng Nabi ngendika wa maluhu tentang harta. Maka dari itu Islam melarang yaitu seseorang mengambil hak harta orang lain tanpa ada hak, itu diharamkan, ataupun mencuri, ngapusi, ya, membohongi, menipu maupun tentang utang piutang. Iku ngendikanipun kanjeng Nabi. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir apa kata Rasulullah SAW besok pertama yang akan diadili oleh Allah teng dina kiamat yaitu wa'irdahu, tentang kehormatan. Ini juga kita harus pahami. Tentang kehormatan. Islam dan juga sudah jelas Islam itu sendiri agama kita itu mengharamkan, melarang yaitu tentang menggibah, mencaci maki, ya. Khususnya juga membenci, pangapunten khususnya menjatuhkan, salah satunya menjatuhkan kehormatan saudaranya, saudaramu mukmin, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wa'irdahu. Maka dari Islam itu melarang, mengharamkan gibah, memfitnah, namimah, adu domba, khususnya menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu jelas Islam melarang, mengharamkannya, menjatuhkan kehormatan. Itu tentang kehormatan. Maka dari itulah pentingipun kita selalu menjaga hati, pikiran, menjaga adab agar kita juga tidak menyakiti orang lain. Tentang kembali ke wau pangapunten nggih. Pentingipun sing pertama wau tentang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kan hak kepada hak sesama. Hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados sing penting hak sing kepada Allah niki pun selesai. Besok teng dina kiamat kok ana hamba sing wis iman gelem nglakoni salat, istiqomah salate ibadahe, niku kok jika dalam hadis dijelaskan kemungkinan Allah ridho amalan salat yang dilakukan teng dunya niku ketampi di sisi Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang lain seperti puasa, zakat, umroh, haji, yang lainnya sedekah dan yang lainnya banyak amalan ibadah yang lain itu juga akan menyusul, juga akan diterima oleh Allah. Jadi patokan pertama apa? Tentang salat. Nalika salate dipun tampi pikantuk ridho Allah, diterima di sisi Allah, maka amalan-amalan ibadah yang lain itu sudah pasti insya Allah akan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingipun ibadah salat. Berarti kita niku memang
pun bener dalane. Iku di samping kewajiban diperintahke langsung dening Allah, awake dhewe gelem nglakoni salat, purun istiqomah nglampahi ibadah salat menika niku berkemungkinan besar potensi pikiran benak kita niku ingin mendapatkan ridha Allah, nurunkan rahmatipun Allah, agar kita pikantuk pitulung saking Allah, selamat besok teng yaumil kiamah, selamat dari keadilanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya, naudzubillahi min dzalik, kalau belum kebuka hidayahnya, belum mampu untuk niat ibadah salat, boro-boro sesuai teng hadis teng dunia kiamat, boro-boro nggih menika ingin selamat, ya sama sekali Allah ngangken perintah salat kok boten purun salat. Gak usah banyak, Allah tidak usah banyak pangapunten mengadili, langsung diberikan azaban azimah. Ya disediani azab bendunipun murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita juga gak tahu amalan kita yang mana diterima oleh Allah taala. Yang penting kita tahu itu kewajiban, kita istiqomah menjalankan perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Mula pangapunten anak putra wayahipun nalika kita aja bosen-bosen pangapunten ngimutaken ngajaraken tentang nglampahi ibadah salat agar kita sebagai mbah orang tua niku ada ceritanya teng riwayatnya besok teng dina kiamat ora goro-goro anak awak dhewe ora kegeret tenggonane murkane Allah, ora kegeret ikut mlebu teng jurang nerakanipun Allah. Niku enten lho cerita teng hadis tentang mergo wong tuwa ngembenke duwe anak ra ngajekne, ora dipinterke, ora dimodali, disangoni kengken tolabul ilmi, dibenke sak urip-uripe, niki wong tua juga dapat tuntutan besok teng yaumil kiamah mergo gara-gara anak dibenke. Karena itu haknya anak. Orang tua punya hak terhadap anak. Kewajiban wong tua maringi ngerti anak tenggonane tentang agama, adab di sekolah nih, itu kewajiban kita. Awak dewi ngebenke umpami pangapunten ke, buenke awet kecil nganti gede ora disuka ngaji nih, jauh dari pemahaman agama, wis ora gelem nang perintahipun Allah, gak ngerti halal haram. Ya kemungkinan besar teng dina kiamat juga ada tuntutan, ada ceritanya. Anak iso nuntut wong tua mergo gara-gara ngoten niku. Maka pentingipun kita ngarah ke mulai sejak dini niku membiasakan anak putra wayahipun dipun arahaken paham salat, nglampahi salat, kasuwun tolabul ilmi agar kita lepas dari tuntutan itu besok teng hari kiamat. Mudah-mudahan kita nganti istiqomah nglampahi perintahipun Allah, kesunahipun Kanjeng Nabi, awak dewe keluargane awak dewe menika sakroe dipun slametaken dening Allah, selalu pikantuk pitulung khususnya hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah ingkang kawula hormati, pangapunten keterangan sekedhik menika mugi astu nambahipun pangertosan dhateng kita sedaya, kita saged ngamalaken sithik-sithik, saged istiqomah lan ugi kados biasanipun monggo kita tata niat saderengipun kita khidmah nyadong barokah dhateng Rasulullah sallam sing kita andalaken besok nak wis mati maupun teng donya maupun teng akhirat. Salah satunya nggih menika syafaatul Rasul, pitulungan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallam. Salah satu wasilah menika teng donyanipun kita sholawat bareng-bareng. Maka saderengipun kita sareng-sareng awit maulid tiba, monggo kita niatipun nganti estu nyadong nggih menika barokah salat punika kalian niat ingkang ikhlas nyuwun dhateng Allah hajat dan wabatinan, mudah-mudahan dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita sareng-sareng awiti nganti wasan istighfar, syahadat ugi sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ذريته ولأصحابه ولأزواجه ولأهل البيت الكرام وأصولهم وفروعهم شول لهم الفاتحة.